Seringkali nih mungkin pemirsa juga merasakan yang sama. Ya. Niatnya sih pengen Niatnya menghemat, tapi ternyata menghemat. jadi membengkak. Ya. Karena jasa kontraktornya mungkin nggak tepat Nggak gitu, tepat, jadi ya. membengkak. Atau mungkin harga materialnya tadinya pilihnya yang lebih murah, tapi Ya. ternyata kok nggak cocok, nggak Cocok bagus. gitu, Jadi beli upgrade lagi ya. malah biayanya Malah jadi biayanya semakin besar. besar. Itu gimana tuh Mas? Ya kalau udah seperti itu ya mau nggak mau pakai tabungan yang ada ya. Ya total tabungan kita yang bakal berkurang, bakal kita spend di sana, atau mungkin kalau ada yang punya investasi ya dicairkan sebagian, nggak masalah gitu, as long as memang ini hitungannya jadi agak-agak semi darurat gitu. Tapi seharusnya yang ini harus bisa dimitigasi, jangan sampai ini jadi yang malah terjadi gitu di saat kita melakukan renovasi rumah itu sendiri. Jadi perlu nggak sih buat kita mengalokasikan berapa persen gitu tadi untuk biaya Ya. yang tidak terduga? Oke, jadi kalau ada baiknya begini, kalau kita sudah tahu bayangannya berapa ya untuk kita renovasi, let's say 1 miliar atau berapa, atau mungkin di bawah itu, ya ada baiknya dialokasikan kurang lebih 10-20% lah buat jaga-jaga ketika ada yang kayak tadi itu ya, yang upgrade material atau ada pertambahan di biaya jasa dan lain sebagainya. Nah, tapi boleh nggak sih kita pakai dana darurat gitu? Ya. Tadi kan ada biaya tidak terduga. Ya. Itu kemungkinan bisa ya buat menggunakan dana darurat. Tapi kalau misalkan kita pengen renovasi rumah, Ya. tapi menggunakan dana darurat gitu, apa Oke. boleh gitu? Kapan sih waktu Oke. yang tepat kita untuk melakukan Ya. renovasi? Kalau memang renovasinya itu bersifat darurat, ya harus dilaksanakan pada saat itu juga, silahkan. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak kalau misalnya darurat? gini, misalnya di rumah kita plafonnya tiba-tiba bocor, ambruk semuanya ya, kejadian ketika karena mungkin ada salah dalam pembangunan di awal, lalu misalnya musim hujan, lalu tiba-tiba ada masalah gitu ya, dan itu kan harus direnovasi secara cepat gitu ya. Kalau memang ada dana darurat pada saat itu ya sudah terpaksa ya kita pakai dana darurat pada saat itu. Tapi kalau memang rencananya kita mau buat suatu hal yang mungkin kita inginkan gitu, mungkin kita pengen tambah satu ruangan lagi lah buat saya main game, atau mau buat kayak tempat olahraga, Ruangan WFH misalkan. WFH gitu ya, itu lebih baik direncanakan jauh-jauh hari. Nah ini sebaiknya jauh-jauh harinya tuh idealnya berapa bulan sebelumnya sih? Oke, idealnya sebetulnya kalau menurut bulan itu kayaknya terlalu cepat ya saya. Lebih baik tuh lebih enak tuh kalau memang kita jangka waktu itu kita hitung dari tahun. Jadi kita perencanaannya lebih matang dan kita nggak gerusak-gerusuk gitu ya dalam hal nabung ya. Kita juga masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, nggak akan ada beban keuangan gitu. Nah mungkin tips and trick nih supaya kita bisa memilih kontraktor dan juga bahan material yang tepat supaya anggaran yang kita keluarkan nih nggak boncos nih, gimana sih? Oke, sederhana aja sebetulnya gini ya, banyak banget yang dari kita mungkin bukan pakar properti gitu ya, kita nggak tahu mungkin bahan-bahan apa sih yang tepat gitu ya untuk rumah kita ya ke depannya untuk renovasi dan lain sebagainya, dan kontraktor seperti apa yang memang bisa dipercaya gitu ya. Nah, alangkah baiknya teman-teman untuk melakukan riset ya, lagi-lagi riset di situ ya, banyak baca, banyak tanya-tanya, banyak sharing juga di komunitas. Sekarang sudah banyak ya, saya komunitas home decor ya, ada di Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa kenalan sama mereka, bahkan mereka punya akun-akun rumah yang sering kali memberikan tips dan trik di situ. Kita bisa tanya ke mereka, kira-kira nih ada nggak sih rekomendasi kontraktor, ada nggak sih rekomendasi produk untuk cat rumah atau apalah dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita sudah ada bayangannya dari situ, baru kita coba obrol dan biasakan untuk lakukan kayak semacam pitching ya. Jadi kita nggak cuma di satu kontraktor aja, tapi kita coba bandingkan harganya di 2 atau 3 kontraktor lainnya gitu. Jadi kita ada gambaran lebih jelasnya di situ. Jadi kita juga punya preferensi lain ya terkait dengan hal tersebut dan disesuaikan lagi dengan budget yang kita punya dan juga Yes. tujuannya seperti apa.